sini nggak apa-apa Bu? Ya, Mbak ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Kalau Risma gimana? Alhamdulillah, baik juga. Ini Mbak Alia kok bisa datang ke ruang BK ini apa Mbak ada pelajaran di kelas? Ada sih Bu, tapi itu gurunya kan nggak masuk. Terus tadi sama wali kelas dikasih tugas gitu, dan udah selesai nggak tahu mau ngapain. Jadi kan tahu Bu Risma dari atas itu kan kelihatan gitu. Ya udahlah saya kesini gitu. Tapi tugas Mbak Alia sudah selesai kan? Sudah Tinggal Bu, kesini. sudah selesai Bu, aman. Kalau belum selesai saya mungkin nggak kesini Bu. Oke, Ibu dengar kemarin Mbak Alia yang itu apa pingsan saat upacara di alun-alun itu ya? Iya Bu, karena nggak sarapan paginya Bu, jadi lemas gitu Bu. Katanya sampai dibawa ke klinik ya? Enggak sih Bu, cuma apa sih kayak tenda yang PMI dari PMI itu loh, kayak yang misalnya kan dibawa ke sana gitu, nggak sampai dibawa ke klinik. Itu mungkin teman saya yang satunya Bu, itu sampai dibawa ke klinik. Oh, kirain Mbak Alia yang dibawa ke Enggak. klinik. Cuma di tenda itu aja, terus bangun udah. Gitu ya. Karena kan kemarin ada guru matematika itu bilang sampai dibawa ke klinik sampai parah gitu. Kirain Mbak Alia enggak ya? Enggak Bu, teman saya yang satunya itu kan emang anaknya udah apa ya, kurang sehat gitu loh, udah sakit gitu, tapi dia paksa kan, katanya wajib ikut semua Iya, gitu. memang wajib. Orangnya mau izin itu takut nanti nggak dibolehin, jadi dipaksa ikut gitu. Terus jadinya pingsan dibawa ke klinik gitu. Sebelumnya nih Mbak Alia sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum Bu, ini baru pertama kali Bu. Berarti baru pertama kali. Berhubung ini ibu hanya ada waktu 30 menit nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Soalnya kan habis ini ibu ada rapat sama kepala sekolah. Biasa akhir tahun Mbak Alia mau liburan panjang ya. Iya. Nah, dalam sesi konseling ini nih, ibu sedikit menjelaskan ya. Dalam sesi konseling ini nih ada beberapa asas nih Mbak Alia. Yang pertamanya itu asas kerahasiaan. Nah, maksudnya tuh apapun yang nantinya Mbak Alia sampaikan itu ibu rahasiakan, tidak akan ibu ceritakan kepada siapapun, khususnya teman kelas Mbak Alia gitu ya. Jadi aman ya Bu ya? Aman banget. Nah, selain asas kerahasiaan nih, ada juga asas kesukarelaan. Maksudnya tuh tadi Mbak Alia datang ke sini secara sukarela kan? Iya Bu, ingin kesini sendiri gitu. Oke, nah peran ibu di sini itu sebagai fasilitator Mbak Alia. Jadi nanti Mbak Alia, ibu Alia bisa bercerita seterbuka mungkin ya Mbak Alia ya. Iya Bu. Mungkin Mbak Alia bisa disampaikan apa yang Mbak Alia mengganggu di pikirannya. Jadi gini Bu, akhir-akhir itu saya merasa capek gitu, karena kan saya rasanya tuh tugas itu tiap hari ada aja gitu. Jadi numpuk Bu, belum mau mulai dari mana gitu. Satu belum selesai, udah tambahan lagi gitu. Berarti Mbak Alia itu capek pikiran karena tugas-tugas dari yang Bapak Ibu berikan, atau ada hal yang lain yang membuat Mbak Alia itu sampai berpikir keras? Enggak sih Bu, karena tugas itu aja gitu kan. Kita mau ngasih satu nih ya Bu ya, nah, belum selesai, udah ada lagi, karena kan jadi bingung ini harus gimana, harus yang mana dulu gitu, nggak yang lainnya nggak ada sih Bu. Oke, dari tugas yang Mbak Alia kerjakan itu bingung mulai dari mana? Terus ada nggak hal yang kalau tugas saya nanti jelek, nanti dapat takut mengecewakan sama Bapak Ibu guru yang ngasih tugas, itu ada nggak yang seperti itu? Ada sih Bu, itu apalagi kan nanti kalau misalnya orang tua tahu, terus pasti kan kecewa juga ya, kita mengecewakan orang tua, kecewakan guru juga gitu kalau nilainya jelek. Nah, berarti yang biasanya terjadi sama Mbak Alia ketika dapat tugas yang ditumpuk-tumpuk itu pertama kali yang Mbak Alia rasakan itu apa? Ya rasanya tuh nggak sanggup gitu Bu,
berarti sampai menimbulkan rasa cemas ya Mbak Alia ya? Iya. Nah, setelah muncul pikiran seperti itu tuh, biasanya Mbak Alia bagaimana? Ya, ya males sih Bu untuk memulai tugas itu, kayak banyak gitu, aku udah amat lah gitu. Jadi, pikiran Mbak Alia itu juga mempengaruhi tindakan Mbak Alia juga ya dalam mengerjakan tugas ya? Pernah nggak sih Mbak Alia itu berpikiran kalau diri Mbak Alia itu nggak mampu? Pernah. Biasanya nih kalau Mbak Alia melihat temannya yang menyelesaikan tugas tepat waktu, di awal waktu, apa yang ada di pikiran Mbak Alia itu? Ya kayak saya kalah gitu Bu sama mereka. Padahal kan aku juga mengerjakan ya bareng gitu, tapi kayaknya aku tuh gak bisa gitu kayak mereka gitu, jauh gitu. Jadi Mbak Alia itu punya pikiran loh, saya kok beda sama mereka, merasa jauh gitu sama mereka ya. Oke, sekarang coba Mbak Alia pikirkan deh, apakah siswa yang terlambat mengerjakan tugas itu sudah dikatakan sebagai siswa yang gagal dalam proses pembelajaran? Enggak sih Bu sebenarnya. Kalau nilai jelek 1 kali, 2 kali, apa itu juga sudah dikatakan sebagai siswa yang gagal total? Oke, jadi pikiran Mbak Alia itu yang terlalu menuntut diri Mbak Alia untuk sempurna ya. Nih, kalau misalkan nih tugas yang belum maksimal, Mbak Alia mengerjakan tugasnya belum tepat waktu, apa Bapak Ibu guru yang ngasih tugas itu langsung menjatuhkan hukuman sama Mbak Alia? Enggak sih Bu. Jadi keyakinan Mbak Alia kalau gagal Mbak Alia belum berarti itu belum tentu benar ya Mbak Alia ya. Oke, apa manusia itu harus sempurna menurut Mbak Alia? Enggak sih Bu, cuma kita aja yang beranggapan aku harus sempurna gitu. Oke, sekarang coba deh ubah pikiran Mbak Alia yang lebih realistis itu gimana? Mungkin saya gini Bu, mengubah pola pikir saya yang awalnya saya tuh nggak harus sempurna, tapi yang penting saya sudah berusaha, aku udah mulai mencoba untuk berusaha lagi dan lagi gitu Bu. Oke, itu bagus banget Mbak Alia. Mungkin ada lagi? Mungkin kalau saya menyicil tugas pelan-pelan gitu ya Bu ya, mungkin satu-satu gitu pelan-pelan nanti pasti selesai gitu ya Bu ya. Nah, itu lebih bagus timbang Mbak Alia itu mikirnya saya belum mulai, Mbak Alia belum mulai itu sudah takut duluan gitu ya. Iya Bu, ternyata selama ini saya banyak takutnya ya Bu ya, takut untuk memulai, takut untuk nanti hasilnya nggak sesuai, takut gagal gitu. Oke, saat pikiran lebih tenang gini kan, gimana perasaan Mbak Alia? Rasanya lega sih Bu, tidak yang kayak awal tadi gitu kan, kayak beban yang tidak terlihat gitu ya Bu ya, karena udah lega rasanya. Itu tandanya pikiran Mbak Alia juga mempengaruhi perasaan Mbak Alia juga. Kalau pikiran lebih rileks, lebih realistis, itu kan pikiran Mbak Alia, emosi Mbak Alia kan jauh lebih tenang gitu ya. Oh iya Bu, kan saya kedepannya mencoba untuk tenang dulu, menenangin diri dulu, baru nanti setelah tenang mulai pelan-pelan nyicil tugas itu ya, sedikit-sedikit gitu. Nah, sekarang Mbak Alia coba pikirkan deh langkah kecil apa sih yang bisa Mbak Alia mulai hari ini agar Mbak Alia itu gak terlalu overthinking dalam pas menerima tugas sama Bapak Ibu guru gitu. Mungkin saya mulai dari tugas yang paling mudah ya Bu ya, terus saya mengurangi main HP gitu ya Bu. Mbak Alia bisa pakai cara belajar nih 30 menit belajar, nanti istirahat terus dilanjut lagi gitu ya. Iya Bu, kayaknya lebih enak ya Bu ya kalau dicicil gitu 30 menit
buat ini 30 menit ini gitu ya. Iya, kan jangan nunggu mood bagus dulu baru ngerjain. Kalau nunggu moodnya bagus ya nggak selesai ya tugasnya. Ya, tapi kalau aku juga susah bu, kayak mood terus tiba-tiba kayak ngerjain itu kesel gitu bu. Nah, kalau gitu mulai sekarang nih Mbak Alia coba kalau pulang sekolah itu dari rangkaian Mbak Alia tadi daftar tugas yang dikasih Bapak Ibu itu apa aja dicatat gitu. Ya, Bu, sebenarnya Ibu itu yakin kalau Mbak Alia itu mampu, hanya saja kalah sama pikiran Mbak Alia yang terlalu menekan diri Mbak Alia itu untuk sempurna gitu ya. saya mulai sadar ini tadi karena dibilang sama Bu Risma ini mulai kebuka, jadi kita harus gimana yang awalnya panik takut sekarang udah mulai bisa lega untuk mencoba mulai baru gitu. Oke, jadi sesi konseling ini nih perasaan Mbak Alia gimana setelah melakukan sesi konseling ini? Rasanya lebih lega sih Bu ya, nggak kayak yang tadi, lebih sadar aku harus gimana langkah kedepannya, aku harus nyambungnya seperti ini, nggak yang diem di tempat. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Nah sekarang udah tahu aku harus gimana, harus memulai dari mana gitu Bu. Oke, nah untuk mengevaluasi langkah-langkah Mbak Alia tadi, minggu depan boleh Mbak Alia datang ke sini untuk mengkonsultasikan terkait langkah-langkah Mbak Alia tadi, ada hambatan atau ada kemajuan tidaknya gitu ya. Iya Bu, baik. Tapi untuk jamnya gimana Bu? Kalau misal jam istirahat atau pulang sekolah itu boleh? Boleh menyesuaikan Mbak Alia saja ya. Ya, soalnya ini kan tadi jam kos ya Bu ya, kan nggak tiap hari ada jam kos juga gitu. Jadi nanti pulang sekolah atau istirahat gitu aja ya Bu ya. Tapi nanti kalau misal saya kesini Bu sebenarnya nggak ada gimana? Atau saya chat dulu gitu? Iya, nggak apa-apa Mbak Alia dimasak dulu. Punya nomor saya kan ya? Ada Bu yang di grup itu kan Bu, yang grup yang sebanyak apa sih yang angkatan itu ya Bu ya? Angkatan ya ada ya. Yang Ada. nanti saya cari di sana, saya cek Bu Risma dulu Bu. Oke, ini berapa waktunya sudah 30 menit nih. Ada yang perlu disampaikan lagi Mbak Alia? Nggak ada sih Bu, udah itu tadi udah sangat lega, tadi udah menemukan titik terangnya dan nggak ada lagi Bu. Oke, kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih pada Mbak Alia yang sudah berani masuk ke ruang BK ini, dan pesan Ibu tetap semangat terus ya, jangan ngerasa minder dari teman-teman yang lain. Mbak Alia dan teman-temannya itu sama kok ya, nggak ada bedanya, sama-sama proses belajarnya, sama-sama menuntut ilmunya gitu ya. Ya Bu, saya juga makasih Bu, ini saya mengganggu waktunya Bu Risma tiba-tiba ke sini. Maaf ya Bu, makasih juga udah mau dengerin cerita saya, udah kasih apa ya, membuka pikiran saya lebih lagi untuk kedepannya gitu. Kalau gitu saya izin pamit ya Bu ya, nanti takutnya ada guru tiba-tiba masuk atau apa gitu. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya,